hubungan personal kita, pribadi kita sebagai Isra dan sebagai Heldi. Mungkin baru ini sepanjang sejarah ada ketua DPRD yang kapasitasnya bukan membanggakan punten, tapi di sisi lain ini keberkahan buat saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat luar. Ada satu momen di mana anak ngomong ke saya, pokoknya kalau bisa teman-teman saya di sekolah nggak tahu saya anaknya Isra Mi'raj. Nah, kenapa demikian? Nah, kok sampai iya, pertama saya nggak mau ada sekat dengan teman-teman, yang kedua saya tidak mau dalam bergaul itu ketika ada salah kata, ada salah ucap, terdengar anak ketua dewan gitu. Jadi lebih kepada merahasiakan bahwa dia itu anaknya Isra Mi'raj, seorang ketua DPRD. Kalau tahu dari orang ya terserah kata anak, tapi yang penting saya nggak pernah cerita dan jangan sampai mereka tahu kalau saya anak ketua DPRD. Itu dari semenjak sekolah. Kalau kurang harmonisnya itu menguntungkan publik, maka itu bagus, harus dipelihara. Karena yang diuntungkan publik, masyarakat. Nah, harus dijaga itu. Harus dijaga. Tetapi kalau tidak harmonisnya itu mengganggu ketertiban, mengganggu kondusivitas masyarakat, mengganggu pelayanan publik, itu yang tidak boleh dipelihara. Itu yang tidak boleh dipertahankan. Per hari ini kan tidak kondusifnya bagaimana kami mengingatkan jeritan atau aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik. Saya katakan secara personal saya tidak pernah ada masalah. Kan seperti itu. Jadi justru keuntungan sebenarnya buat publik daripada kita ada kongkol-lingkong. Nah, itu kan tidak baik. Justru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Banten News? Kembali berjumpa bersama saya Gilang Fatah. Kita kembali dihadir di podcast Banten News bersama DPRD Cilegon. Nah, sekarang ini saya sudah kedatangan tamu dan di tempat yang luar biasa. Ini kita saat ini ada di Pasar Blok F atau yang dulu dikenal sebagai dengan sebutan Pasar Kelapa di Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena saya sulit sekali untuk meminta waktu beliau karena beliau terlalu sibuk, terlalu padat agenda kerjanya, dan alhamdulillah akhirnya beliau bisa meluangkan waktu di sini. Di sebelah saya sudah ada Ketua DPRD Cilegon, Kang Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Saya menyapa dulu ya, menyapa
warga Sobat Banten Banten News, News, Sobat iya. Banten News dimanapun berada. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan lapang rezeki dan diberikan panjang umur sehingga tetap menjalankan aktivitas masing-masing karena memang hidup itu beraktivitas. Pada esensinya apapun itu aktivitasnya bahwa kita dilahirkan ke dunia itu ya beraktivitas seperti itu. Semoga doa kami secara pribadi maupun secara institusi khususnya masyarakat Kota Cilegon diberikan kemudahan dalam beraktivitas, diberikan kelancaran dan mudah-mudahan semua dalam keadaan bahagia. Amin. Belum apa-apa kita sudah didoakan oleh beliau. Kang, kita sekarang lagi di pasar loh ini. Ya. Sebelum hari ini kapan terakhir Kang Isro masuk pasar? Jadi kalau ditanya seperti itu, saya sih sebenarnya lebih seringnya mungkin ke pasar ya. Lebih sering malah? Lebih sering karena memang latar belakang istri juga. Oh, menemani istri? Kadang suruh nganter, artinya memang istri itu lebih suka ke pasar tradisional. Dari contoh misalkan kalau ke mall dia beli baju yang mahal itu ya mending di pasar katanya. Jadi ya kalau nggak di Keranggot ya kalau memang kesini jarang karena memang situasinya kan saya kan di Ciwandan ya istri itu jadi lebih lurus langsung ke Keranggot. Jadi seringnya sih Keranggot gitu seperti itu. Alhamdulillah masih ada waktu juga buat istri ya. Iya, itu pun ya karena nggak cukup terlalu lama juga kadang-kadang hanya beberapa ya cuma memang saya nggak turun kadang di parkiran gitu tuh. Saya sendiri yang nyetir kalau lagi libur, kalau lagi nggak ada aktivitas gitu, paling ya saya sendiri yang nyetir nggak pakai supir kan gitu. Artinya suasana pasar itu bukan suasana yang asing bagi Kang Isro ya? Bukan suasana asing, kadang-kadang saya makan sate kambing itu ya di sana di Keranggot sama istri sama mertua gitu. Sobat Banten News, artinya jabatan itu tidak mempengaruhi beliau ini, tetap dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga menemani istri ke pasar, rutinitas ini tetap dilakukan. Tapi perlu Sobat Banten News ketahui, saya untuk melakukan podcast ini sama beliau sangat sulit sekali. Saya sempat beberapa kali menghubungi ajudan Kang Isro. Kang, tidak bisa, hari ini Bapak ada agenda ini. Kang, lusa Bapak ada agenda ini. Sampai minggu depan Bapak ada agenda keluar daerah. Padat banget ya kerja ketua dewan ya? Ya, konsekuensi bagaimana saya harus bisa mensisihkan. Sering saya sampaikan bahwa kita itu ada 3 pekerjaan yang tidak boleh saling diabaikan. Itu tupoksi kita. Pertama sebagai ketua DPRD-nya, tentu institusi DPRD bahwa rutinitas yang normatif, kegiatan agenda-agenda DPRD, bagaimana tupoksi anggaran, tupoksi pengawasan dan tupoksi legislating, peraturan pembuatan peraturan daerah, yang mana menampung aspirasi dari masyarakat itu 3 fungsi pokok. Kelebihan atau tambahan ketua DPRD berbeda dengan anggota karena kami adalah Forkopimda. Gimana hubungan institusi antar Forkopimda kita juga harus jaga dengan baik sehingga waktu itu sangat luar biasa padatnya. Itu satu tupoksi kerja institusi yang normatif. Yang kedua, bagaimana kita tidak lupa kita ini dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab moral yang harus kita penuhi terhadap mereka. Ketika mereka ada punya kegiatan-kegiatan, baik kegiatan kemasyarakatan yang bersifat seremoni maupun yang kejadian-kejadian duka, kejadian-kejadian senang, duka itu dalam ada yang meninggal. Senang itu ada orang hajatan. Maka ketika mereka minta, kadang harus jadi saksi, harus menyerahkan pengantin laki-laki. Jadi itu yang membuat di luar tupoksi utama tetap dilakukan. Ya karena kita lahir dan besar kan dari mereka, dari masyarakat. Belum kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang memang harus juga kita
hadir di mereka. Nah, kapasitas ini yang sekarang yang saya alami justru tidak hanya di dapil saya. Karena saya sebagai ketua DPRD, sekarang itu luar biasa seluruh masyarakat Kota Cilegon dalam kegiatan-kegiatan istifalan, kemarin wisuda TPA atau wisuda madrasah, saya sampai ujung Berak, ujung Cibeber, ujung Purwakarta, saya mereka undangan luar biasa. Walaupun memang ada yang nggak bisa saya hadir karena keterbatasan waktu, tapi itu luar biasa. Ada yang Car Free Day, jadi di situ kapasitas sebagai ketua DPRD itu tidak hanya melihat dari dapil mana saya, tetapi masyarakat lebih pada melihat sosok ketua DPRD-nya, dan itu perlu saya maklumi gitu. Ketika ada undangan dan memang sudah menjadi kebiasaan saya dari periodisasi awal ya, bahwa ya saya senang kumpul-kumpul dengan masyarakat. Walaupun memang sekarang tentu yang saya rasakan, kalau dulu waktu jadi anggota, kalau ada orang meninggal itu sampai saya ikut menyolatkan. Nah sekarang itu kayaknya sangat sulit sekali waktu itu. Saya hanya takziah datang, habis itu ya udah tidak bisa sampai ikut menyolatkan, apalagi sampai ke kuburan ya. Jadi di situ memang ada waktu yang memang kita bukan tidak ingin, sulit untuk membaginya, tapi membagi yang sangat luar biasa, itu yang saya rasakan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita ini kader partai. Ketika ada kegiatan partai ya wajib, karena yang ikut pemilu adalah partai politik, bukan istromirat. Beda dengan kepala daerah. Makanya ketika ditanya, sering saya sampaikan, ketika anggota dewan ditanya, Pak mau nyalon lagi enggak? Jawabannya harus gimana partai politik saya masih mengusulkan atau tidak, kan gitu. Ini nanti kita tanyakan lebih lanjut masalah ini. Tapi Sobat Banten News, saya tidak sengaja pernah men-scroll sebuah akun medsos beliau. Beliau mengungkapkan keluh kesahnya di situ. Bagaimana saya sebagai seorang ayah dengan padat agenda, 7 agenda sekaligus satu hari. Sehingga apa? Waktu untuk keluarga, putrinya yang beranjak dewasa, ingin meminta waktu untuk nonton bareng pun juga susah. Kang Ketua waktu itu lagi keluh kesah atau gimana ya? Ya artinya memang pada saat itu paginya saya ngehadirin akad nikah. Begitu selesai ada acara masyarakat, kalau nggak salah itu kegiatan masyarakat teman-teman saudara kita dari Madura, dan saya harus hadir di situ karena saya diundang, maka saya hadir di situ, yang sehingga memang sudah janjian sama keluarga, ayah itu dulu ya, nanti jam 1 kita sudah kumpul. Nah ternyata namanya agenda kan, acara kan tidak kita bisa prediksi. Nah pada saat itu anak sudah WA ya, apaan katanya, kok belum pulang. Nah, dan memang kebetulan pada saat itu posisinya saya tidak bawa kaos, tidak bawa baju yang nyantai, karena rapi pakai batik, sehingga ya udah nak, kita ketemu di lokasi saja, tolong bawain ayah kaos. Ayah mah gitu aja, untuk keluarga mah sering diabaikan, ketika urusan orang lain, masyarakat mah diutamakan. Sampai saya nasihatin, nak, bukan sekali ini kan kamu dalam situasi dan kondisi seperti ini, kan sudah dari 2014 semenjak ayah dulu berjabat jadi anggota dewan, akhirnya ya, tapi namanya anak ya, namanya anak ya, ketika dikasih pengertian begitu, oh iya, dia sudah terbiasa. Bagaimana kalau dulu waktu jadi anggota itu, ketika udah mau pergi dari rumah, udah keluar garasi, itu sering sekali berhenti dulu di depan, turun lagi saya karena ada tamu. Dan itu harus menunggu berjam-jam gitu di mobil. Artinya saya harus menerima tamu dulu, dan mereka sebenarnya sudah terbiasa dengan sudah mulai terbiasa. Tapi terlepas dari itu, Sobat Banten News, memang like father like daughter. Kalau dulu bapaknya kritis sebelum menjadi anggota DPRD, saya ketahui beliau adalah aktivis lingkungan dan kritis terhadap pemerintahan. Anaknya juga sekarang sudah mulai kritis, mengkritisi waktu luang bapaknya yang tidak bisa, menurut dia sudah tersita untuk urusan-urusan publik. Mereka nggak bisa nerima gitu aja kan sebenarnya kan. Kalau misalkan Kang Isro sendiri ngomong, saya ini milik masyarakat. Saya sudah mewakafkan diri saya sebagai milik masyarakat ketika sebagai wakil rakyat.
Iya, jadi mungkin anak saya itu seperti ini kan. Kalau dulu waktu anggota itu tidak terlalu padat kayak Ah, sekarang. ah, Artinya waktu zaman anggota itu ada space waktu dalam 1 minggu itu ada. hmm, Nah sekarang itu kadang-kadang 1 bulan pun nggak ada hmm, buat mereka gitu. hmm, Nah di situ dia kaget kembali tuh. hmm. Toh ketika ayahnya jadi ketua DPRD, toh semakin nggak ada waktu sama sekali, nggak malam, nggak siang gitu tuh. Jadi, nah itu mulai timbul lagi rasa-rasa apa ya? Mungkin ya tadi kata Kang Gilang, jiwa kritiknya itu ada. Ah, Karena memang saya mendidik anak dan pernah saya ketika kejadian demo ah, pada saat itu saya masih anggota. hmm, hmm. Waktu itu ada buruh ketika Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, Buruh di Omnibus Law. mana-mana iya. Waktu itu saya kebetulan lagi tugas. Hmm. Lagi tugas di luar sampai ditelepon sama anak. Ayah pulang. Masyarakat ayah lagi pada demo. Kenapa ayah di luar kota? Pokoknya ayah sekarang pulang. Itu sampai segitunya gitu. Jangan-jangan ini juga yang jadi alasan. Yang saya dapat informasi, Hmm. anak Kang Isro nggak mau identitasnya diketahui sebagai anak ketua DPRD. Nah itu yang memang jadi Ini, psikologis. ini protes atau bukan sih? Nah jadi memang ada satu momen di mana anak ngomong ke saya, pokoknya kalau bisa teman-teman saya di sekolah nggak tahu saya anaknya Isra Mi'raj ya. Nah Ah, kenapa demikian kan? Nah kok sampai iya pertama saya nggak mau ada sekat dengan teman-teman, yang kedua saya tidak mau dalam bergaul itu ketika ada salah kata, ada salah ucap, hmm, terdengar, oh anak ketua dewan gitu. Jadi hmm, lebih kepada merahasiakan hmm, bahwa dia itu anaknya Isra Mi'raj seorang ketua DPRD. ah, Kalau tahu dari orang ya terserah kata kata anak. Tapi yang hmm. penting saya nggak pernah cerita dan jangan sampai mereka tahu kalau saya anak ketua DPRD itu dari sekolah. Kenapa? Yang lebih itu anak yang satu, yang satunya lagi lebih ekstrim. Ah, Lebih ekstrimnya itu kedua anak saya kan perempuan. ah, Yang adiknya itu justru dianterin ke sekolah pun nggak mau dia pakai supir. ah. Dia harus dianterin itu pakai motor sama penjaga rumah, Iya. sama security kalau pagi dan kalau pulang pun dia naik angkot. Oh, karena itu. Iya, jadi dia itu Dengan lebih alasan yang sama dengan dengan kakaknya ya. jadi pokoknya dia nggak mau eh, ketahuan, nggak mau apalagi sampai gurunya atau Hmm, ya tapi kan guru susah kan pasti tahu namanya hmm, bin kan ada ya. bintinya tapi yang lebih penting teman-temannya lah, teman-temannya nggak tahu gitu tuh. Oh, itu ternyata alasan putri beliau kenapa tidak mau identitasnya diketahui. Saya kira karena sama persepsinya dengan stigma yang terbangun di masyarakat. Masyarakat Oke, kita itu kan taunya, oh anggota dewan, gajinya pasti besar, oke. tunjangannya ada, fasilitasnya lengkap, hidupnya enak. Emang benar begitu? Dia sebenarnya gitu-gitu juga ya. Artinya banyak sosial cost juga yang harus kita siapkan, bagaimana kegiatan-kegiatan Iya, 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 momen-momen tertentu iya. gitu dan Terutama memang menyangkut konstituen ya. terutama menyangkut konstituen. Iya. Sering saya Mhm. menyampaikan juga kepada keluarga. Kalau pagi misalkan, nih di dompet saya nih ada uang misalkan 1 juta. Mhm. Itu saya bilang ini belum tentu milik kita. Oh. Kadang-kadang tidak diduga ada orang datang, Mhm. udah pas-pasan uang itu, artinya ya kebutuhan orang atau aspirasi orang kan macam-macam. Mhm. Nah yang akhirnya uang yang di dompet itu ya saya kasih dan itu memang yang saya bilang belum tentu ini yang di dompet aja milik kita gitu loh. Mhm. Itu politisi itu harus seperti itu, jangan pernah menganggap uang di dompet itu udah bagian dari sepenuhnya milik kita gitu loh. Politisi anggota dewan belum tentu enak. Belum tentu enak gitu Kalau tuh. belum tentu enak kita tukar profesi mau nggak? Nah persoalannya banyak yang menyampaikan seperti itu kan tidak mudah tukar profesi itu. Sobat Banten News, kita rehat. Baik, Sobat Banten News, masih bersama saya Gilang Fatah dan kita lanjutkan podcast kita bersama Ketua DPRD Cilegon,
Kang Isra Miraj. Tuh, sampai beliau ngopi dulu ini. Kita bicara soal ranah tupoksi tugas pokok dan fungsi parlemen per hari ini. Menyangkut kinerja eksekutif pemerintahan yang sudah berusia kurang lebih ada 16 bulan ya, 17 bulan ya, 17 bulan. Apa yang menjadi atensi dari teman-teman di parlemen, Kang Isra? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita itu segala sesuatunya tentu ada perencanaan. Oke. Nah, perencanaan itu tertuang dalam dokumen daerah. Yang mana dokumen daerah itu wajib hukumnya itu diimplementasikan. Jadi begini, kenapa saya katakan demikian? Bahwa demokrasi, konstitusi atau negara memberikan ruang kepada masyarakatnya ketika mencalonkan menjadi seorang kepala daerah, diberikan untuk menyampaikan visi misi, visi misi dalam pada saat kampanye. Di situ dikatakan bahwa nanti si A, saya nih kalau terpilih menjadi kepala daerah, saya akan A, B, C, D. Itu terucap di banyak orang, dipublikasi secara masif baik oleh KPU maupun personalnya, personal branding oleh si calon tersebut. Maka undang-undang mengatur itu wajib hukumnya menjadi dokumen daerah. Karena itu menjadi bagian dari visi misi dan itu janji kepada masyarakat. Sehingga masyarakat disuguhkan, oh kalau si A ini kalau dia jadi wali kota akan begini nih. Oh si B itu akan begini. Maka di situ rakyat diberikan pilihan untuk menentukan ke siapa nih pemimpinnya dalam visi misinya itu. Oh ini kayaknya bagus nih. Nah itu, maka wajib hukumnya itu menjadi dokumen daerah yang disebut RPJMD. Nah dituangkan dalam RPJMD visi misi ketika dia terpilih menjadi kepala daerah. Tugas DPRD di situ sebagai fungsi controllingnya itu. Kontrolnya mulai berjalan. Kontrolnya itu mulai berjalan. Sejak itu ya. Sejak itu dia dilantik. Dan kita melaksanakan rapat gabungan persetujuan RPJMD. Untuk 5 tahun ya. Dokumen itu diserahkan kepada DPRD, disetujui oleh DPRD. Nah maka kewajiban DPRD mengingatkan terhadap janji yang sudah disampaikan kepada masyarakat, janji-janji apa saja yang harus dipenuhi. Dan progres itu tidak hanya DPRD juga yang menilai, tetapi ada lembaga vertikal dalam hal ini pemerintahan pusat juga baik provinsi maupun Kemendagri tentu melihat progres RPJMD ini sejauh mana, terrealisasi atau belumnya seperti itu. Jadi kemudian ini saya sampaikan bukan berarti like and dislike ketika ada DPRD yang mengingatkan, yang mengkritiki. Karena itu bagian dari tupoksi. Kewajiban kita menerima uang dari rakyat, gaji dari masyarakat. Kewajiban kita bagaimana untuk mengontrol. Mengingatkan, kamu dulu tuh janjian makanya 19 program unggulan, misalkan ini pertama tentang tenaga kerjaan, 25.000 tenaga kerja, tentang full sarjana, tentang bantuan modal sampai 25 juta. Nah di situ bukan kita sering mengulang lagi, tidak. Karena itu yang dijanjikan. Karena itu yang dijanjikan, bukan kita tendensius. Itu harus menjadi catatan gitu loh. Karena ini kewajiban melekat buat kami. Apa tugas kami? Selain 3 tupoksi itu kan itu salah satunya mengingatkan bahwa ini sudah 16 bulan nih. Janjinya ini seperti apa? Terrealisasinya seperti apa? Dalam RPJMD itu harusnya 1 tahun itu udah dapat progres berapa? Kan seperti itu. Secara umum RPJMD ya, jadi Sobat Banten News, RPJMD ini adalah guidance ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah 2001-2026. Itu kan konten-kontennya sudah jelas ada. Ini kan dijadikan sebagai guidance. Selama ini dijalani nggak? Digunakan nggak? Nah, dijadikan panduan tidak ini? Nah harusnya itu menjadi panduan bagaimana kita melangkah itu kan setiap kita berorganisasi, setiap kita melakukan aktivitas. Kalau kita bernegara, berbangsa dan bernegara, maka kita di Indonesia kita harus patuh pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang
peraturan yang lainnya yang dituangkan oleh negara. Yang kedua, kalau kita beragama tentu kitab suci kita masing-masing. Dan yang ketiga, bagaimana kita berorganisasi, ada tata tertib, ada ADART. Nah, dalam kepala daerah di samping ada undang-undang, maka lebih kepada spesifikasi yang saya sampaikan tadi, RPJMD tadi. Karena janji yang tertuang dalam dokumen daerah, janji kepada masyarakat di situ, maka seharusnya berjalan itu sesuai dengan RPJMD tadi, tidak boleh keluar, kan seperti itu. Ketika DPRD mengkritisi, eksekutif dalam hal ini pemerintah kota menjawabnya dengan penghargaan ini, penghargaan itu. Mereka banyak peroleh penghargaan. Ini ada korelasinya nggak dengan kinerja keuangan? Nah, jadi penghargaan itu di bidang apa dulu? Kepuasan publik kah? Kan yang lebih penting. Kebutuhan dasar masyarakat itu jangan lupa sebenarnya 3 aspek. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Nah, dan ini masuk semua dalam janji politik. Termasuk atau tidak dalam janji politik, ini sudah menjadi amanah undang-undang dasar. Bagaimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengejawantahkan itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana infrastruktur yang terjadi. Banyak jalan yang belum juga selesai, yang begitu sudah sangat luar biasa sampai kita melihat adanya yang jatuh sampai lumpurnya ke muka. Itu kan saya sering katakan, saya suka keliling-keliling diundang masyarakat. Dan rata-rata kan pertanyaannya itu, Pak Dewan, gimana? Ini jalan kok sampai belum selesai. Kok jalan ini buruk sekali? Apakah tidak ada anggaran? Saya katakan ini sudah kita anggarkan. Itu terkait infrastruktur. Terkait bagaimana dengan pendidikan. Nah, ya janji full sarjana. Nah, ini kan full sarjana ini kalau secara kasat ucapan full sarjana berarti nama full itu kan penuh sampai wisuda, penuh berarti full itu kan penuh, tidak setengah-setengah. Nah, penuhnya ini apa? Saya selalu tekankan dari awal ketika hanya misalkan ber-MOU dengan 5 universitas, kan saya sampaikan ini APBD Kota Cilegon loh. Jangan sampai hanya di 5 universitas ini. Karena masyarakat Cilegon dimanapun dia kuliah, dia adalah warga Cilegon yang mempunyai hak yang sama. Bagaimana mereka ketika ada program itu harus juga mendapatkan. Dengan kata lain, mungkin dalam kacamata Kang Isro, penghargaan ini belum menjawab kinerja keuangan dan juga kinerja program pemerintah daerah. Saya sampaikan secara objektif, saya selalu kedepankan objektivitas dalam tupoksi saya sebagai DPRD, di mana yang perlu saya apresiasi, di mana yang perlu saya ingatkan, saya kritisi, dan saya tegur, saya lakukan itu. Karena apa? Saya sampaikan, masyarakat sebenarnya juga tidak terlalu melihat penghargaan itu dari mana sebenarnya. Tetapi yang lebih penting yaitu tadi kebutuhan dasar mereka yang saya lihat. Karena begini rumusnya nih ya, menghilang ya. Kenapa saya katakan jalan harus bagus, pendidikan harus terjamin, apalagi kesehatan. SDM. Karena begini rumusnya nih ya, kuncinya. Hak pemerintah menerima pajak. Baik. Kewajiban rakyat membayar pajak. Betul. Itu sudah rumusnya. Negara kita itu, demokrasi kita itu. Dikembalikan hak rakyat untuk menerima infrastruktur bagus, menerima pendidikan yang layak, menerima kesehatan yang baik. Kewajiban pemerintah untuk merealisasikan itu. Simpel saja. Karena keduanya ini saling memberi dan saling menerima. Ada kewajiban dan hak masing-masing. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Nah, itu yang saya Parlemen per hari ini, Sobat Banten News, mohon maaf, cukup trending dengan istilah silpa. Mungkin yang Sobat Banten News awalnya asing, belakangan juga mengetahui. Silpa ini adalah sisa lebih perhitungan anggaran. Pembiayaan Ini pembiayaan anggaran.
tahun 2021 itu tidak terserap sampai dengan 69. 469. Ya, dalam persoalan ini kita tidak menyalahkan siapapun. Oke. Karena saya sedang sama ketua DPRD, apa yang sudah dibuat DPRD? Mengingat ini terjadi pembengkakan loh. Masyarakat tidak bisa menikmati uang sebesar ini yang harusnya mereka bisa nikmati. Oke. Jadi memang saya atas nama ketua DPRD juga meminta maaf kepada masyarakat Cilegon. Kalau dalam controlling saya, pengawasan saya banyak kelemahan sehingga terjadinya silva yang begitu tinggi. Ini luar biasa ini. Artinya kenapa? Yang kalau harus disalahkan tidak hanya eksekutif. Saya pun sebagai fungsi controlling tadi tidak keberatan disalahkan oleh masyarakat Cilegon. Kenapa? Lemah dalam mengontrol. Walaupun eksekutornya, eksekusinya ada di mereka. Undang-undang membatasi kita. Karena kita hanya mengingatkan. Tetapi saya sampaikan pada saat ini, kewajiban kami pertama adalah menganggarkan. Kami sudah lakukan itu. Sesuai kebutuhan. Di reguler 2022 ini pada saat dianggarkan di 2021, kami anggarkan. Yuk kita sepakati bagaimana jalan-jalan yang rusak yang begitu parah, baik Ciwedus ataupun Kubang Laban, yang selalu di media maupun Facebook atau di media-media online yang lain atau digitalisasi sangat menjadi jeritan. Kita sepakati. Nah, di situ berhenti kita tugas pertama, tetapi tidak berhenti dalam tugas kedua, yaitu sebagai kontrol. Tugas awal kita sudah tidak bisa salahkan untuk budgeting. Karena kami sudah menganggarkan. Tetapi tugas yang kedua, bagaimana tugas yang sangat krusial mengontrol ini. Nah, di situ saya meminta maaf. Kalau controlling kami DPRD dianggap tidak maksimal, dianggap tidak baik. Ketika ada masyarakat saya yang jatuh, saya pastikan ketika dia nangis, ketika dia kakinya luka, dosa kita sebagai pemangku kebijakan di daerah ini. Sobat Banten News, ini ini jawaban di luar nalar saya ini. Seorang ketua DPRD sangat wise sekali, bijaksana sekali, bahkan rela untuk disalahkan. Sebenarnya masalahnya di mana? Kok nggak bisa terserap uang sebanyak ini? Kenapa saya ngerasa harus disalah? Uang nyatanya belum terrealisasi kok. Walaupun memang tahapan itu sudah kami lakukan. Sudah 2 kali kami panggil. Melalui Komisi 4 dan lain Komisi sebagainya. 4 sesuai mitra kerja tupoksinya. Masalahnya di mana sih, Ketua? Masalahnya, persoalannya pada saat itu dari teman-teman komisi pun mengatakan ada apa sih sebenarnya? Persoalannya di mana? Coba buka-bukaan. Sampai membengkak sampai belum saat ini aja belum dilaksanakan. Oh iya. Ada apa persoalan? Itu yang pertama. Pada saat hearing yang pertama. Iya, ini 2021. Iya, enggak. Oh, yang 2022 ya? Yang 2022 kemarin sama saja, kenapa kan kita sudah anggarkan di 2021 untuk ini serapan. 2022. Ini serapannya karena harusnya udah jalan. Nah, ketika belum jalan kan kita panggil tuh, kita undang dengan Komisi 4. Ditanyakan ada persoalan besar apa yang sehingga ini belum jalan saja. Kasihan masyarakat loh, kan kita tuh udah sampaikan tuh. Jawaban mereka apa? Ya Pak, kita dalam tahap persiapan, kita mau tayang, tidak ada persoalan yang sangat krusial. Nah, ketika kedua kali kemarin, kalau tidak salah 10 hari yang lalu kita undang kembali. Nah, jawabannya itu sudah di ULP, itu sudah tinggal lelang. Nah, persoalan nanti belum gagal lelang, belum apa. Jadi kalau sampai ini silva lagi, akhirnya saya akan mengeluarkan statement. Walaupun sangat dilema, ya secara analogi normatif saja. Kalau orang uang saya kasih, saya setujui nih, kamu belanja nggak bisa mempergunakan. Masa iya mau saya kasih lagi, uang ini aja nggak bisa dipergunakan. Akhirnya kan punishment-nya di situ. Nah, ada hak DPRD. Tetapi saya katakan, saya tidak merasa geli disalahkan, tidak merasa alergi dikritik karena kegagalan itu ada bagian peran DPRD juga yang dianggap gagal, tidak masalah. Itu tuh. Walaupun Kang Isro ikhlas disalahkan, tidak masalah ketika rakyat menyalahkan. Rakyat itu kan Sobat Banten News taunya kebutuhannya jelas, uangnya ada. Apalagi yang terburuk apa kalau misalkan ini tidak bisa
gunakan sama sekali. Ya, Duitnya sudah ada loh. Cuma saya katakan, saya jawab karena kan masyarakat tidak tahu. Taunya, oh dewan. Buat apa ada dewan? Ketua dewan juga suka lewat situ, apalagi yang Ciwedus. Iya kan? Iya. Saya pulang Tiap hari dari ya. Lingkar. Lalu ya Kang saya Isro ya. lewat itu mobil A3, plat merah lewat situ, jalannya jelek saja. Kan nah di situ saya meminta maaf. Meminta maaf itu dalam arti ada kewenangan yang tidak bisa saya ambil. Karena saya bukan eksekutor. Wajar dong saya minta maaf. Ya. Biar ke masyarakat. Itu minta maaf saya itu karena ada kewenangan yang kewenangan itu bukan ada pada DPRD dalam tataran eksekusi tadi. Nah, Sobat Banten News, ini mumpung ada orang yang lagi mau disalahin, dan ikhlas disalahin, bicara tentang program kerja eksekutif ini tadi, dan beliau tadi sempat menyinggung soal serapan tenaga kerja 25.000. Asumsinya adalah 5.000 lapangan kerja per tahun. Kita kota Cilegon ini kota industri meskipun padat modal, bukan padat karya ya seperti di Kabupaten Serang atau Tangerang. Dan masyarakat kita terus berjibaku. Tadi dalam suasana pasar ini tadi saya mendengar satu dialog teman-teman di pasar di sini. Kang, kondisinya per hari ini Cilegon itu katanya bapaknya antri minyak, ibunya antri gas, anaknya antri kerjaan. Memang sulit cari peluang kerja di Cilegon? Atau memang janji politik ini yang terlalu tinggi? Ya, jadi kita kembali kepada persoalan awal berarti tadi yang disampaikan. Pada saat itu ada solusi kan? Berarti kan ada solusi. Oh, waktu itu Cilegon penganggurannya 12,sekian%. Oke. Maka dalam situasi itu ada momen demokrasi di mana ada pemilihan kepala daerah. Oke. Maka salah satu calon memberikan solusi. Kalau saya terpilih, maka akan saya berikan peluang sebesar 25.000 tenaga kerja. Nah, berarti kan dia sudah punya harusnya, dia sudah punya tahapan per tahapan ketika nanti terpilih dan kebetulan terpilih. Oke. Kebetulan terpilih. Nah, maka yang saya sampaikan tadi itu wajib hukumnya harga mati itu harus direalisasikan. Dengan cara apa? Ya saya tidak tahu polanya seperti apa. Masyarakat tapi menagih ke Kang Isro loh. Nah justru itu kadang-kadang kami harus pahami bahwa kadang-kadang masyarakat memberikan suatu harapan yang tinggi terhadap DPRD. Tetapi ada kewenangan yang tadi terbatas yang kita tidak bisa itu labrak karena akan menyalahi tupoksi kita. Tetapi itu tadi tetap masyarakat akan selalu ada dewan ini nganggur ini. Nah yang terjadi sekarang sangat sulit memang kami rasakan bagaimana ada pandemi dan memang pandemi pada saat kampanye pun sudah pandemi. Ya, kan sudah dijanjikan saat pandemi malah ya. Nah, yang isu yang lebih penting sekarang ada persoalan baru. Bagaimana instruksi Menpan RB ketika honorer dan TKK dihapuskan. Ini kan 4.000 sekian. Ini kan jadi persoalan baru. Nah, nasib mereka ini harus seperti apa? Kan kita juga harus bicarakan sebagai pemerintahan daerah ini. Antara eksekutif dan DPRD. Dengan ada instruksi dari pusat, perintah delegatif terhadap daerah dilaksanakan akan berpotensi pengangguran baru menambah, tidak dilaksanakan pasti ada sanksi di keuangan dan kode rekeningnya nanti seperti apa. Maka kita kemarin coba menggali informasi-informasi di daerah lain seperti apa, menyiapkan soal surat edaran dari Menpan RB dengan kondisi nasib ribuan honorer dan THL dan TKK. Tapi kan kita ketahui yang namanya legislatif juga adalah bagian dari pemerintahan. Ketika ada kabar sekitar 4.900 ya honorer kita ya, banyak juga ya, termasuk yang di pasar-pasar tadi yang kita ketemu tadi yang honorer itu semua. Tapi ada kabar yang beredar soal kuota yang diperoleh ini tergolong kecil, cuma 263 loh Kang Isro.
Parlemen merasa punya tanggung jawab nggak di sini? Kecil sekali persentase ini dibandingkan dengan angka jumlah honorer kita yang hampir 5.000. Nah, maka nanti di bulan ini ada namanya pertanggungjawaban APBD. Kita akan rapat gabungan. Di situ eksekutif dan DPRD dengan badan anggarannya. Maka akan kita bahas solusinya seperti apa. Dengan persoalan ini sehingga tidak akan menambah lagi persoalan yang baru terhadap hidup hajat orang banyak, terutama dalam hal ini THL dan TKK. TKK. Ada faktor X kenapa Cilegon tergolong kecil, karena kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, Tangerang, Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang itu di atas 2.000 semua, ada yang di atas 3.000 malah, dan Cilegon hanya 263 mengenai kabar itu. Nah, itu yang belum kami tanyakan. Nah, itu kan momen menanyakan itu pada saat pertanggungjawaban tadi. Sampai bagaimana kita carikan solusi. Yuk sama-sama. Kita adalah pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dan DPRD. Maka di situ kita harus punya solusi bersama, dan solusi itu yang terbaik tentunya untuk teman-teman THL dan TKK. Jadi kedepannya seperti apa solusi, lagi-lagi saya katakan supaya 4.000 sekian orang ini selamat. Karena di belakang mereka ada anak, ada istri, ada tanggung yang bergantung hidupnya untuk saat ini secara real itu ya kan dari penghasilan dia sebagai THL maupun sebagai TKK. Seperti itu. Baik, sahabat Banten News, kalau bicara birokrasi dan bicara anggaran tentu nggak akan cukup-cukup, karena beliau juga mantan ketua Badan Anggaran, dan beliau juga dikenal sangat kritis ya. Hari ini juga sangat kritis lagi. Jangan-jangan dia kritis karena kepemimpinan hari ini bukan dari partainya. Kita rehat. Sahabat Banten News, kita lanjutkan lagi podcast kita bersama Ketua DPRD yang super sibuk. Saya katakan super sibuk, memang harus cari celah waktu yang tepat untuk beliau bisa ngobrol di kita di podcast ini. Oh ya, Kang Isro. Ya. Tadi ada pertanyaan sempat yang saya layangkan itu tadi belum sempat dijawab sama Kang Isro. Isro Mi'raji memang dikenal kritis, terutama di jabatannya ketika duduk sebagai ketua DPRD. Publik mungkin berpikir demikian kan. Itu kan karena kebetulan kepemimpinan hari ini Kota Cilegon bukan dari partai politiknya. Tanggapan Kang? Kenapa? Tanggapannya? Ya. Jadi sah-sah saja ketika ada masyarakat yang berasumsi seperti itu. Sah-sah saja. Tapi begini ya, sering saya sampaikan ke Pak Heldi juga selaku wali kota. Jangan ganggu hubungan personal kita, pribadi kita sebagai Isro dan Heldi. Sebagai Heldi. Kita posisikan profesionalisme yang baik. Bagaimana Isro sebagai ketua DPRD dan Heldi selaku wali kota. Artinya ini saya rasa sesuatu yang baik. Kenapa demikian? Karena kita kan Forkopimda. Ada masalah besar, ada persoalan besar yang harus kita sama-sama selesaikan. Maka kembali kepada tugasnya masing-masing. Ketika saya mengingatkan, mudah-mudahan dia secara pribadi tidak terganggu, karena ini sebagai tugas saya sebagai ketua DPRD mengingatkan. Kan sering saya katakan, tapi terlepas dari itu semua saya kembalikan kepada wali kota. Dia mau menaruh perasaan dendam ke saya atau perasaan hal-hal lain saya, itu terserah saya sampaikan. Tetapi ini saya selalu sering katakan, karena ini tugas saya mengingatkan. Seharusnya bangga punya teman yang selalu mengingatkan ketika persoalan-persoalan kepentingannya, kepentingan publik, kepentingan masyarakat, sehingga
Saya jawab asumsi-asumsi masyarakat itu bukan karena saya berbeda partai, Oke. tetapi bagaimana saya memenuhi kewajiban sebagai anggota DPRD, Mhm. sebagai ketua DPRD Mhm. yang menjaga marwah institusi DPRD, Mhm. sehingga ada jeritan-jeritan masyarakat, jeritan publik Mhm. yang harus saya sampaikan, dan disampaikan itu baik secara langsung Mhm. maupun melalui media. Mhm. Itu harusnya menjadi obat, Mhm. harusnya menjadi daya tersendiri bagaimana untuk memacu, untuk Mhm. memotivasi supaya Pak Heldi ini bekerja lebih baik sesuai dengan visi dan misi pada saat kampanye, seperti itu. Tapi dari dinamika pemberitaan dan lain sebagainya, tupoksi dan lain sebagainya, bagaimana menjawab stigma masyarakat soal legislatif kita dan eksekutif kita per hari ini kurang harmonis? Kalau kurang harmonisnya itu menguntungkan publik, maka itu bagus, harus dipelihara. Karena yang diuntungkan publik, masyarakat. Nah, Harus dijaga itu ya? harus dijaga. Tetapi kalau tidak harmonisnya itu mengganggu ketertiban, mengganggu kondusivitas masyarakat, mengganggu pelayanan publik, itu yang tidak boleh dipelihara. Itu yang tidak boleh dipertahankan. Per hari ini kan tidak kondusifnya bagaimana kami mengingatkan jeritan atau aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik. Saya katakan secara personal saya tidak pernah ada masalah. Kan seperti itu. Jadi justru keuntungan sebenarnya buat publik daripada kita ada kongkol-lingkong. Nah, itu kan tidak baik. Justru karena dengan kemesraan yang ini akan menjadi presiden buruk bagi orientasi kepentingan publik. Saya sering katakan di berbagai macam kesempatan, ada 1 sen rupiah pun yang ke program mereka saya tidak ACC. Tidak ada. Baik secara institusi saya sebagai DPRD maupun atas instruksi partai, tidak ada. Ketika itu muaranya untuk kepentingan publik. Tidak ada satupun, ada full sarjana yang kami kurangi. Pinjaman atau bantuan modal 25 juta misalkan tahapannya seperti apa. Ada yang kami ganggu? Tidak ada. Walaupun memang kami akui dalam dinamika saat ini, hari ini antara DPRD dan eksekutif dianggap tidak harmonis. Saya kembali ke statement awal saya bahwa ini harus dijaga ketika ini dampaknya demi kepentingan masyarakat. Ketidakkondusifan ini, toh program mereka tidak kami ganggu. Tetapi lebih kepada kami memacu, selalu mengingatkan, kan itu persoalannya. Ini masih berkait dengan pertanyaan ini. Kritisnya seorang Isra Mi'raj dan juga teman-teman wakil rakyat di parlemen. Sobat Banten News, mungkin Anda yang juga berteman dengan akun medsos beliau, Sobat Banten News melihat beliau selalu hadir di sini, sebuah acara ini, sebuah acara itu. Bahkan dalam satu hari itu bisa berapa postingan agenda kegiatan beliau yang beliau lakukan. Kritis, sering terjun ke masyarakat. Apa orientasi seorang Isra Mi'raj? Nyalon wali kota? Jadi saya lihat begini. Mau nyalon wali kota, Kang? Sebentar, saya berhenti di situ dulu ya. Saya jelaskan secara realistis saja. Bagaimana dulu Golkar 20 tahun berkuasa, baik di eksekutif, baik di pemerintahan maupun di DPRD maupun di parlemen ya. Tradisi Golkar bagaimana selalu hadir ketika diundang masyarakat. Dan hadirnya itu bukan tanpa bekas. Artinya Kang Isra melanjutkan tradisi itu. Dan itu yang saya lanjutkan ketika hari ini Golkar tidak pegang kekuasaan di pemerintahan. Tidak duduk di situ ya. Begitu banyak undangan, maka saya coba memposisikan diri sebagai kader Golkar untuk mengisi walaupun jalurnya itu sebagai ketua DPRD. Tapi tidak dipisahkan bahwa Isra Mi'raj lahir jadi ketua DPRD itu representasi Golkar. Masih ada eksistensi partai di situ ya. Iya, artinya dinamika ini yang memang harus saya terima.
Kenapa? Bagaimana undangan yang saya sampaikan, baik kegiatan-kegiatan PHBI, kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain, olahraga, volleyball, kemarin pun di berbagai macam tempat yang di luar dapil saya, karena melihat sebagai sosok ketua DPRD-nya. Dan saya sering katakan, bukan sombong, mungkin baru ini sepanjang sejarah ada ketua DPRD yang kapasitasnya bukan membanggakan punten. Tapi di sisi lain ini keberkahan buat saya. Saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat di luar dari dapil saya karena kapasitasnya sebagai ketua DPRD. Nah, maka per hari ini saya sampaikan karena itu tadi, karena sekarang seolah-olah ada dua kekuasaan, yang mana kekuasaan di pemerintahan dan di parlemen. Corongnya di sana otomatis namanya wali kota pasti akan lebih banyak diundang oleh masyarakat tentu. Tetapi saya juga kaget kok per hari ini ketua DPRD pun demikian. Tidak terjadi pada periodisasi sebelumnya gitu tuh. Apakah ini dinamika karena berbeda berbagai kekuasaan tadi? Ada polarisasi di mana yang masyarakat yang ini mah dia cenderungnya ke ketua dewan, atau pemerintahan mah kelurahan atau kecamatan harus ke wali kota. Jadi itu dinamikanya. Jadi berbicara itu ya saya nikmati saja. Walaupun memang kadang-kadang politisi tidak boleh ngeluh, harus siap gitu tuh. Karena ini menjadi seolah-olah datang ke masyarakat dalam seremoni apapun harus memberikan harus ada yang ditinggalkan. Itu bagian dari kearifan lokal sudah di Cilegon. Tidak bisa. Rasanya jawabannya belum lengkap ya, Sobat Banten News. Jadi maksudnya orientasinya apa, Kang? Orientasinya saya sering sampaikan bahwa di berbagai masyarakat pun saya sampaikan dalam momen tertentu, jabatan itu hanya sementara. Saya katakan, jadi ketua DPRD, jadi wali kota, jangan terbuai. Dulu LSM jadi ketua DPRD sekarang. Iya, jadi jangan terbuai dalam artinya begini. Iya, sekarang kita lagi punya jabatan, orang berbondong-bondong, orang lagi banyak punya kepentingan. Jangan sampai kita terlena dalam posisi itu. Karena ketika kita sudah selesai, patwal hilang, ajudan hilang, kita harus siap. Tetapi prinsip saya, ketika saya pegang jabatan ini, ketika saya keliling-keliling ke masyarakat pelosok-pelosok dimanapun yang ada di kota Cilegon, minimal ketika saya sudah berhenti, saya ada flashback pemikir, waktu saya jadi ketua saya pernah datang ke masjid itu, saya pernah datang ke kampung itu, saya pernah berkunjung ke madrasah itu di luar dari dapil saya. Ada kebanggaan tersendiri, legacy yang baik di luar tupoksi DPRD. Kalaupun ada orang yang mengatakan mau menyalon wali kota atau apa, biarkan mereka mempunyai asumsi atau pemeriksaan masing-masing. Tetapi dalam prinsip saya, semua itu jabatan itu sering saya katakan bahwa dalam wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia itu hanya menipu sebentar. Gitu. Ini bukan seorang Isro rasanya, justru mantan santri Kobong yang bilang begini. Jadi saya sampaikan tadi katanya mau nyalin wali kota. Ketika saya ditanya seperti itu, politisi ketika ditanya seperti itu, munafik dia ketika tidak menginginkan itu. Saya katakan munafik orang itu. Saya bukan tipe politisi yang munafik. Tetapi saya kembalikan kepada partai politik saya. Karena organisasi itu keputusannya kolektif kolegial. Kesepakatannya seperti apa? Kalau partai mengusung mencalonkan saya, tugas dari partai akan saya laksana. Tetapi kalau partai menugaskan saya di tempat yang lain, saya juga harus nurut. Itulah pada prinsipnya. Luar biasa. Jadi bohong ketika orang ditanya mau memilih kota, tidak. Saya kembalikan kepada partai politik saya. Ini bukti ketakdiman beliau kepada partai politik pengusung. Tapi Sobat Banten News perlu Anda ketahui, ini bukan didramatisir atau rekayasa. Sebelum podcast ini dilaksanakan juga sempat mengundang perhatian masyarakat pasar. Bahkan desas-desus katanya mau ada talk show, katanya bukan podcast, talk show bersama wali kota Cilegon. Ya, bahkan di beberapa kegiatan juga ada yel-yel teriakan Isro wali kota ini. Time will tell. Biarkan waktu yang akan menjawab. Kang Isro, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan.
Selamat menjalani aktivitasnya yang Boleh luar saya biasa padat. closing statement sebentar Apa yang buat perlu warga disampaikan? Cilegon, bahwa kepada masyarakat Cilegon, Mhm. saya tidak luput dari segala hilaf kesalahan memimpin DPRD. Ketidakpuasan tentu ada, tapi dalam prinsipnya saya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Dan apabila masih ada hal yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Luar biasa kan? Demikian podcast kita hari ini bersama DPRD Cilegon dan bersama Ketua DPRD Cilegon langsung, Kang Isra Mi'raj. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.